Ramadana syahrus syiyam bil barakati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pertolongan inayah sehingga sepanjang hari ini kita sudah menyelesaikan apa yang menjadi wajib kita sebagai kaum mukmin orang beriman untuk melaksanakan saum Ramadan. Dan di akhir ibadah kita di malam ini kita telah melaksanakan menunaikan sholat tarawih secara berjamaah. Ini adalah merupakan petunjuk hidayah yang masih Allah berikan kepada kita selagi kita masih hidup dan memiliki umur usia hidup. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita aturkan kehadiran Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa hari ini sudah malam yang ke-10, malam ke-11 Ramadan. Kita telah melaksanakan apa yang menjadi wajib kita, yakni saum Ramadan. Tujuan kita melaksanakan puasa ini tidak ada lain kecuali untuk mencapai tingkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berada di tengah-tengah jamaah masjid Nurul Yakin. Kebetulan sudah hampir bahkan lebih daripada sebulan saya berkeliling berdakwah dari Riau sampai ke Sumatera Barat, dan sekaligus safari Ramadan diakhiri nanti di Muara Bungo, Jambi. Kita umat Islam pada hari-hari terakhir ini di Ramadan yang ketiga ini 2 kali kita melaksanakan saum Ramadan, tapi tidak terrealisasi dengan baik, di mana kita dilarang untuk bersama-sama berkumpul di rumah Allah. Ada sebagian masjid bahkan dari seluruh wilayah Jawa, Bali sampai ke Sumatera, Aceh, Nambro Aceh Darussalam, kita dilarang untuk melaksanakan sholat tarawih. Selama 2 tahun akibat daripada isu yang merebak, yakni pandemi COVID-19. Dan pada kali yang ketiga, di tahun yang ketiga ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan saum Ramadan. Tidak ada ilmu yang paling tinggi di dalam Islam, tidak ada ilmu yang paling baik di dalam Islam, kecuali kita pandai bersyukur. Ini adalah syukur kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa secara perlahan Islam semakin baik ke depan. Secara perlahan Islam mulai merangkak naik ke depan. Kalau kemarin
kemarin kita banyak mengandalkan kekuatan kita. Kita banyak memakai kekuatan kita, Allah tinggalkan kita. Allah biarkan kita, Allah tidak tolong kita. Tapi ketika kita biarkan Allah yang bekerja, para ulama bahkan ada rasa sakit, rasa kecewa, bahkan rasa yang tidak diterima oleh masyarakat mayoritas Muslim. Kadangkala kita marah kepada sesama kita, padahal tidak kita sadari bahwa semua ini adalah ujian yang Allah berikan. Dan inilah kesempatan yang paling baik bagi kita di tahun yang ketiga ini. Kita tidak dilarang oleh Allah. Kalau Allah yang berkehendak, insya Allah makana lillahi ayatan kisah bifaladin subhanahu isyaqala amran fa'inama yaqululahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Segala sesuatu yang kita rencanakan di dalam hidup, segala sesuatu yang kita perjuangkan di dalam iman dan takwa kita, yang mengendalikan, yang mengatur, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah tanda-tanda kemenangan bahwa umat Islam sudah ditunjukkan di depan kita sebuah kemenangan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sudah ditunjukkan oleh Allah mana yang batil, mana yang hak. Tidak ada yang bisa bersembunyi di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa bersandiwara di hadapan Allah. Segala sesuatunya terbuka di hadapan Allah. Dia tidak pernah tidur, dia tidak pernah mengantuk, dan dia mengawasi setiap langkah kehidupan makhluknya. Wakana lillahi ayatan kisah biwaladin subhanahu isyaqala amran fa'inama yaqullahu kun fayakun. Segala sesuatu diciptakan atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maka jadilah, tidak maka tidak. Nah, ini sekarang Allah mulai tunjukkan. Tadi kita lihat ada demonstrasi dari sekelompok Pepsi, Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka adalah tujuan seluruh komponen masyarakat. Dan itulah perjuangan Islam. Sama dengan kita bertakwa. Kita berpuasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Tujuannya apa kita puasa? Tattaqun. Kita berpuasa, tujuannya takwa. Pertanyaannya, setelah kita puasa, tapi kita tidak bertakwa. Suami taat kepada istri, istri taat kepada suami, anak taat kepada orang tua memberi keadilan bagi kehidupan anak-anaknya. Itu yang disebut takwa. Bukan kita sujud sembahyang, kita puasa, tapi kewajiban di dalam kehidupan kita coba mengabaikannya, termasuk kewajiban pemerintah kepada masyarakat. Nah ini Allah mulai bukakan. Ini mulai Allah bukakan. Yastafuna minan nasi wa yastafuna minallah. Itu dia. Ya. Di hadapan manusia kau bisa bersandiwara, di hadapan Allah kau tak bisa bersandiwara. Dan kalau sudah waktunya Allah, itu nggak ada bisa yang membendung. Nggak ada satu makhluk pun yang bisa membendung. Masyarakat demo, ormas Islam demo, ulama mengkritisi para umaro. Ulama dan umaro ini merupakan mitra seperjalanan. Untuk menertibkan dunia ini dibutuhkan 4 orang. Yang pertama bi'ilmi ulama'i, yang kedua bi'adlil umaro, yang ketiga bisyaqawatil aqniyah, dan yang keempat doa orang-orang miskin.
Jadi sudah dibedakan, sudah diberikan job masing-masing oleh Allah. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita berinteraksi, dan bagaimana kita memegang peran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang dimaksud dengan takwa. Karena mayoritas penduduk masyarakat Indonesia ini adalah bos. Dari Joko Widodo sampai pejabat kepala desa sekalipun, lurah, RT, RW, mayoritas kita ini adalah bos. Tapi keprihatinan kita terhadap agama Islam ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Bukan karena kuatnya orang kafir, bukan banyaknya orang kafir. Dunia tahu bahwa Indonesia ini adalah negara terbesar mayoritas penduduknya beragama Islam. Dunia tahu, bukan hanya di wilayah Asia, seluruh dunia tahu. Negara Liga-Liga Arab sekalipun paham betul bahwa negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam itu adalah Indonesia. Tapi mengapa Islam terperosok? Mengapa perjuangan Islam semakin hari semakin mundur? Bukan banyaknya orang kafir, bukan kuatnya orang kafir, banyaknya kaum munafik di dalam agama. Allahu Akbar. Ini. Jadi percuma kita berpuasa kalau sifat kemunafikan itu masih ada dalam kehidupan kita. Satu waktu nanti Allah akan tunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Ma'asabah min musibatin illa bi'idnillah. Wa ma yu'min billahi yahdi qalbuhu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah, dan Allah tunjukkan setiap musibah akan menimpa kepada seseorang atas izin daripada Allah. Tadi kita lihat demo mahasiswa, ada seorang yang menjadi korban. Barusan saya mendapatkan videonya, saya kaget. Orang yang suka menista Islam, orang yang suka menghina para ulama, beragama Islam, tapi senangnya menjatuhkan ini munafik kelas berat. Dan jangan ibu bapak pikir ibu bapak pernah akan lolos. Saya orang yang belum lama bebas dari penjara. Semua kami yang berdakwah menegakkan yang hak dan memberantas yang batil. Tak ada satupun yang tersisa di antara kami. Semuanya kami dipenjarakan. Hanya doa dan linangan air mata yang kami panjatkan di hadapan Allah. Engkau maha kuat, Engkau maha bijaksana, Engkau yang tahu ya Allah mana yang hak, mana yang batil. Tunjukkanlah keadilan. Sudah terlalu lama penderitaan masyarakat Muslim ini. Hati-hati ibu bapak, hati-hati. Tadi saya sholat di belakang sini. Saya sengaja ambil di belakang. Saya melihat dan saya kaget. Di beberapa masjid ada anak-anak yang usianya remaja, kecil-kecil, tertib, taat, dan tidak berisik ketika imam membacakan ayat. Tadi ribut sekali. Jangan ketawa. Ini adalah benih-benih daripada ketidakbaikan kalau tumbuh besar. Ini kalau jadi dewasa bisa bahaya bagi masa depan Islam di masa yang akan datang. Karena sudah mempermainkan agama yang suci dan mulia dari sejak kecil. Kepada pengurus masjid, awasi yang begitu. Jangan coba-coba menanamkan benih kemunafikan di dalam diri siapapun dia yang beragama Islam. Saya ini bukan dari keturunan Islam. Kami sekeluarga, saya, istri, dan 3 orang anak berangkat dari kehidupan keluarga yang tidak beragama Islam, kafir. Allah berikan kami petunjuk. Allah berikan kami. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Kami diberikan petunjuk oleh Allah. Kami masuk Islam. Kaget saya. Saya dulu di gereja, seorang pendeta. Coba ibu bapak perhatikan,
Beda dengan kita, agama yang benar, Islam. Di sana mereka beribadah, disiplin mereka, takut. Padahal mereka itu bukan beriman kepada Allah, kafir. Anak-anak waktunya ibadah, orang tua waktunya ibadah. Latihan dari sekarang, didik dari sekarang, disiplinkan dari sekarang. Kalau melihat Islam akan maju ke depan, hati-hati. Biasanya kalau kita sudah menang, karena rasa takabur, ke depan yang akan memimpin kita, yang kita pikirkan adalah bagaimana regeneration to the future, for the next time, untuk masa depan generasi anak cucu kita. Ibu-ibu memberontak, ibu-ibu demo, masyarakat demo. Kenapa? Karena perut mereka terganggu, lapar mereka kekurangan bahan pangan, kekurangan solar, kekurangan minyak goreng, dan lain sebagainya. Tapi akademisi, akademia, para mahasiswa, bahkan dosen-dosen sekalipun, para tenaga-tenaga pengajar, kalau mereka sudah turun demo, bukan perut mereka yang terganggu, otak mereka, intelektualitas mereka yang sedang terganggu. Nah, ini kita harus pikirkan bersama-sama. Jadi dakwah di dalam Islam itu bukan sembarang bicara. Bagaimana kita berpikir tentang negara ke depan, bagaimana tentang agama ke depan. Karena tanggung jawab negara Indonesia ini diberikan di pundak seluruh kaum mukmin yang ada di Indonesia. Amin ya Rabbal. Ini kaum mayoritas, kaum potensial. Tidak ada Islam terbaik di dunia kecuali Islam Indonesia. Ibu bapak bayangkan. Saya kasih contoh sederhana saja. 99,9% 2 kali pemilihan presiden Joko Widodo tak pernah menang di Sumatera Barat. Sumatera Barat, Nangro Aceh Darussalam, dari pesisiran Lampung sampai Nangro Aceh Darussalam, secara khusus Sumatera Barat 99,9% Jokowi kalah. Begitu masyarakat diterapkan tentang edukasi medikal, tentang komunikasi kesehatan yang mengharuskan masyarakat diam di tempat, tidak boleh beraktivitas, tidak boleh pergi ke kebun, tidak boleh ke kantor, tidak boleh berdagang, tidak boleh ke masjid, tidak boleh kemana-mana. Mereka diam di tempat, stagnan. Adakah orang Sumatera Barat melawan pemerintah dan tidak melaksanakan? Semua masyarakat Sumatera Barat taat, karena masyarakat Indonesia ini taat kepada pemerintah. Yang bikin hancur masyarakat kita ini adalah pemerintah. Yang bikin rusak, yang bikin masalah kebanyakan adalah oknum-oknum pemerintah. Ini dia, karena tidak mampu bekerja, mulai dari atas sampai ke bawah, tidak mampu bekerja. Bagaimana caranya? Mereka menjadi pejabat hanya mencari sesuap nasi, mencari rezeki dari jabatan yang mereka miliki. Tidak ada tanggung jawab berpikir bagaimana tentang masa depan generasi bangsa ini. Ini ibu bapak, sekarang waktunya. Kekuasaan Allah sudah dinyatakan dan ini tak bisa dibendung. Nggak bisa biar pakai cara apapun. Berat sekali ini. Sudah berat tahun ini. Kita para pendakwah, para ulama di luar sana, kami ini bukan pendakwah, bukan ulama. Kami ini hanya mubalik, kami ini hanya pendakwah biasa. Kami tidak termasuk dalam golongan ulama, karena ulama itu orang-orang jago-jago, orang-orang hebat semua, orang-orang berani. Kami masih takut dalam berjuang. Itu ulama. Tapi sayangnya ulama di Indonesia ini kebanyakan berjiwa munafik. Nah itu sayangnya, itulah yang hebat-hebat itu. Ya. Apa yang mereka katakan? Mereka tidak pernah mengkritisi etos dan kinerja pemerintah, nggak pernah.
Tidak ada ustaz mengkritisi tentang pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan tol, pembangunan infrastruktur negara. Enggak. Ulama-ulama para mubalik menyampaikan sesuatu yang mengandung kezoliman, memberantas kezoliman dalam negara. Itu pekerjaan kami. Berangkat dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, memberikan pembentukan kepada masyarakat menjadi masyarakat yang adil, makmur, sejahtera nanti ke depan. Tapi pemerintah kita yang sering bikin rusak. Baru-baru kemarin sebelum Ramadan yang berkomentar Menteri Agama. Pemerintah atau bukan? Pemerintah. Wacana tentang tiga periode. Pak Joko Widodo itu nggak tahu apa-apa. Presiden itu tidak tahu apa-apa ternyata. Dia pun kaget. Ada bajingan-bajingan di samping dia yang mengatakan katanya dia akan jadi presiden 3 periode. Coba. Ini dia. Sampai kenaikan harga BBM, bahan bakar minyak, tidak diketahui oleh sang presiden yang hebat itu. Bayangkan itu, saking baiknya presiden kita. Itu dia. Jadi saya, ibu bapak cuma berpesan itu. Kalau Manado itu lebih tegas daripada Batak. Kalau Manado AA, BB. Rocky Gerung itu contohnya. Kita satu watak memang. Makanya kita cocok. Saya bukan orang Sumatera, tapi bisa berteman dengan orang Sumatera. Karena kita satu watak. Kalau AA, kalau dari hidup A sampai masuk ke liang kubur A, sampai mati tetap A. Bapak periksa aja saya selama di penjara kalau pernah memperalat umat Islam satu pun. Jangankan memperalat umat Islam, memperalat pengacara pun saya tolak semuanya. Dibandingkan pengacara yang paling hebat, ribuan pengacara membela saya. Saya katakan jangan bela. Di mana ada Nabi dibela? Di mana ada ustadz dibela? Di mana ada penceramah dibela? Makanya lillahi ayat takizah biwala disah kula amran fa'ina ma yakulahun fa'ikun. Jadi selalu saya katakan begitu. Kalau Allah berkehendak jadi, kalau tidak. Untuk apa kita pakai pengacara? Oh nanti kata polisi, nanti kami siapkan pengacara ustaz, namanya pengacara catur bakti. Jangankan polisi, jaksa agung memberikan PH, penasihat hukum. Kami berikan pengacara ustaz supaya ustaz bisa diringankan hukumannya. Yang meninggikan, yang merendahkan, yang memasukkan dan yang mengeluarkan manusia dari penjara. Bukan hakim, bukan polisi, bukan jaksa penuntut umum. Yang mentakdirkan semua itu adalah Allah. Ada orang masuk penjara karena maksiat, karena melakukan perbuatan zalim. Ada yang diizinkan Allah tanpa maksiat, tanpa masalah. Antum masuk penjara. Siapa mereka? Nabi dan para rasul dan orang-orang benar. Contohnya, satu penjara dengan saya masih belum bebas, Habibana Muhammad Rizik Syihab. Selama berpuluh-puluh tahun, markas besar kepolisian Republik Indonesia, Mabes Polri, tak punya masjid, baik di blok narkoba maupun pidana umum. Kami dipenjarakan bukan seperti penjara umum. Kami dipenjarakan di bawah tanah yang tidak pernah terakses oleh sinar matahari. Kehidupan kami hanya bisa berdasarkan obat. Makanya jangan heran keluar dari sana pasti sakit. Tapi semangat kami, keberanian kami tak pernah sakit. Walaupun sudah ngos-ngosan. Kalau ibu bapak nggak percaya, baru kemarin saya keluar dari rumah sakit Ibnu Sina, Gunung Pangilun atau apa itu. Kata dokter jantung berkata, Ustadz kena jantung. Ustadz sudah harus minum obat setiap hari. Tidak boleh Ustadz bicara-bicara keras.
dalam berdakwah. Ini keras. Belum mati saya. Dokternya ada. Yang periksa saya bukan dokter biasa, kepala rumah sakit Ibnu Sina. Saya dibawa oleh dokter Zulkarnain Agus. Konon usia beliau sudah 81 tahun. Orang tua saya baru 50 tahun. Beliau sudah berusia 81 tahun. Beliau yang menuntun saya ke rumah sakit, masuk rumah sakit. Saya bilang sama aja dalam penjara rumah sakit ini. Kerjaan saya bukan di rumah sakit, kerjaan saya di masjid. Berontak saya dalam rumah sakit. Saya bilang istri saya, keluar. Ngapain kita datang ke Sumatera untuk masuk rumah sakit? Di Jakarta banyak rumah sakit. Ayo. Tapi bapak mesti konsumsi obat. Enggak. Hidup dan mati kita bergantung atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya Ustaz harus konsumsi obat sehari 3 kali. Sudah 2 hari ini saya nggak konsumsi obat tiap hari ini. Nggak makan obat saya. Puasa malah lebih enak, badan lebih segar. Hah? Oh, di situ rupanya. Entahlah kalau bukan puasa, mungkin sudah roboh. Itu rupa-rupanya. Disitulah kekuatan Islam. Kekuatan Islam itu ada pada ibadah Islam. Jadi nggak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nggak ada. Oh, pokoknya macam-macam dikasih tahu. Jangan minum apa ini, apa sarai namanya? Kopi. Teh telur. Ya, teh telur. Tataduan. Ya, jangan minum tataduan. Ya, betul itu. Tidak boleh katanya. Gula tidak boleh, ini tidak boleh. Saya bilang, dengar kepada makhluk. Kita nanti tidak dengar kepada Allah. Ya, kita dengarlah kata-kata dokter. Kita dengar. Selagi kita percaya. Perhatikan baik-baik maksud saya. Kita dengar kata dokter selagi kita percaya. Itu. Tapi kita dengar kata dokter selagi kita ini percaya apa yang Allah katakan. Insya Allah itu lebih sembuh. Saya datang ke situ minta kalau sudah naik ke leher ini apa namanya, karena dulu saya kalau minum kopi hitam itu sampai puluhan gelas sehari. Tanya Buya Abe itu puluhan gelas kopi sehari dan ukurannya selalu manis. Jadi saya sudah terbiasa minum gula, akhirnya naik asam lambung. Sampai di penjara pun sakit. Menurut dokter jantung, semua dokter mendiagnosa jantung. Saya rasa-rasa jantung saya sehat ini sampai sekarang. Jantung di mana ini? Orang kalau jantung bicara dakwah begini, sementara berdakwah sudah roboh di sini. Mayat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak perlu seperti tadi dikeroyok dulu. Itu ibu bapak. Jadi satu-satu mulai dikontrol oleh Allah. Ini ya, Yahya sudah diizinkan Allah. Kamu masuk penjara Yahya. Polisi jemput sama saya dalam keadaan sakit di rumah. Saya pulang dari Sumbar, dijemput polisi. Waduh, ternyata Ustadz sakit ya? Iya. Nanti kita atur waktu Ustadz. Saya bilang nggak boleh. Kalau Bapak sudah jemput saya, malam ini juga Bapak bawa saya ke dalam penjara. Nggak ada istilah besok-besok. Kami sebagai pendakwah, sekali kami berlayar, sekali kami melangkah, tidak ada kata menyerah, mundur. Jadi kalau Bapak sudah datang ke rumah saya menangkap saya, sekarang bawa saya ke dalam penjara. Dibawa malam itu. Saya masih ingat tanggal 26 Agustus tahun 2021. Saya ditangkap dalam kondisi sakit berat, pembengkakan jantung. Di BAP di Mabes Polri, usai BAP saya sakit, dibawa ke rumah sakit Polri.
8 hari 8 malam saya di opnam, saya di obat, makan obat, minum obat, makan di situ selama kurang lebih 8 hari. Setelah sembuh, ditanya polisi, bagaimana Ustaz? Saya sudah agak sembuh. Bawa lagi ke penjara, diisolasi selama kurang lebih 28 hari. Bersamaan di kamar sebelah saya itu ada si makhluk murtad yang sekarang dihukum 10 tahun, KC. Dipukul oleh jamaah, bahkan jenderal juga yang hantam, dikasih makan tai sekaligus. Itu baru memang betul-betul makanannya cocok itu. Orang yang suka menghina Nabi, orang yang suka menghina Islam akan bertemu dengan bahaya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Selagi dia baik-baik saja jatuh, apalagi kurang ajar. Amin ya Rabbal. Yang baik-baik jatuh kawan, yang baik-baik tumbang, apalagi yang kurang ajar, apalagi yang biadab, apalagi yang maksiat, nggak bisa lari, nggak bisa lari. Allah yang menentukan. Tidak ada musibah menimpa pada seseorang kecuali dengan izin Allah. Makanya saya lihat tadi di video itu, saya cuma ketawa, dikirim Buya AB itu. Waduh, saya bilang kena batunya ini. Ini satu-satu. Besok lagi abu sandal, abu sepatu. Satu-satu diperiksa oleh Allah. Bukan orang yang menganiaya, Allah. Allah yang menentukan. Musibah itu mati sekalipun, semuanya adalah izin Allah yang mengizinkan. Semuanya semua ditentukan oleh Allah. Ini sakit, ini mati, ini mendapat rezeki, ini mendapat kesusahan, ini orang yang akan ditimpa dengan kemalangan. Sudah Allah gariskan semua itu. Ini orang yang mendapat hidayah, ini yang murtad dari Islam, si tai puding. Kita berpuasa di bulan Ramadan, tujuan kita apa? Syahrul Ramadana lazi unsila fihil Quran huda linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Kita menghormati diturunkannya ayat-ayat suci Al-Quran. Ini orang murtad dari Islam, keluar dari Islam, si tai puding. 300 ayat katanya harus dicopot, harus dihapus. Innalillahi. Hanya orang gila yang bisa hapus itu. Hanya orang gila. Kenapa? Karena kalau sudah gila, sudah tidak waras. Bagaimana mungkin Allah katakan jangankan ente hapus, kata Allah. Kalau kalian tidak suka dengan Muhammad, kalian tidak suka dengan Al-Quran, buatkan, misalkan 1 ayat saja kalian buat kalau kalian mampu. Ada nggak sampai hari ini kalian bisa bikin 1 ayat saja? Yahudi yang jago, pakar-pakar teologi Kristen, orang-orang Kristen yang ada di seantero dunia, pernah membuat konven pendeta di Leiden, Belanda, ingin memasukkan Al-Quran. Mereka tak mampu, mereka tak bisa, mereka tak kuasa untuk menghapuskan, memasukkan kata-kata dalam Al-Quran. Apalagi sih tai puding yang tidak punya otak, goblok begitu. Orang kalau keluar dari Islam cuma 2 modalnya, cuma 2. Kalau tidak berasa tulisan Indomie 1 bungkus. Orang keluar dari Islam cuma 2 tujuannya. Apa? Menjual akidah demi karena kemiskinan. Tapi adakah orang di astronot miskin? Makanya saya bilang kemarin, ada yang lapor saya, Ustaz, Pak Yakut, Menteri Agama mengatakan suara adzan itu mirip sekali dengan gonggongan suara anjing. Saya bilang dia tidak melihat referensi bagaimana orang-orang saintis, bagaimana kaum angkasawan, kaum astronot masuk Islam. Dalam sehari 5 kali mereka mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dari mana? Frekuensi suara dari bumi menembus bulan hanya 5 kali dalam sehari. Adakah suara dari bumi menembus bulan? Tak ada satupun suara di dunia ini menembus bulan. Tapi dalam sehari 5 kali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
Semua kota di dunia ini gelap gulita, hanya dua yang bercahaya, Mekah dan Madinah. Para astronot banyak sekali yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka masuk Islam karena mendengar suara azan. Saya katakan kepada mereka, kalau besok saya dengar suara lonceng gereja bunyi, teng, teng, dari dunia sampai ke bulan, besok juga saya murtad masuk agama Kristen. Tapi sayang, sejuta sayang, sampai hari ini nggak pernah ada lonceng gereja berbunyi di bulan. Hanya suara azan memanggil. Jangan ibu bapak main-mainkan dengan agama ini. Seorang kasawan Amerika, dia berkata, kita berhutang besar kepada umat Islam. Andai umat Islam tidak tawaf dan sholat 5 waktu, maka berhentilah putaran bumi ini. Karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Ternyata setelah ditelusuri, batu hitam Hajar Aswad itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada baja yang ada. Inilah kehebatan sains yang ditafsir oleh para saintis. Jadi orang-orang yang masuk Islam itu yang converts, orang-orang yang masuk Islam itu mempunyai kemampuan intelijensi di atas rata-rata orang-orang yang keluar dari Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang keluar dari Islam menjual akidah demi sesuap nasi, demi supaya bisa pergi ke Amerika, naik pesawat, pulang dari Amerika sudah ditunggu Mabes Polri, akan ditangkap si Tai Udin. Itu dia. Sudah diketahui oleh para reserse, ya, bekerja sama dengan FBI, itu akan ditangkap dalam waktu dekat. Ini ada satu juga kasta Cina itu yang suka lari ke sana kemari, dari Belanda ke Jerman, Jerman Belanda, yang mengatakan Nabi yang ke-26 suka menghina Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ditangkap oleh polisi dengan tuduhan bahwa saya membela Ustaz Abdul Somad tahun 2019. Itu kasus yang saya alami. Saya bela Ustaz Abdul Somad karena beliau dikeroyok, beliau dikepung oleh seluruh pendeta di Indonesia. Beliau mengatakan di balik salib itu ada jin kafir. Tidak ada yang ahli di bidang teologi. Kebetulan saya punya keahlian itu. Dan saya jelaskan Galatia pasal 3 ayat 13, terkutuklah orang-orang yang tergantung pada kayu salib. Itu jawaban saya. Marah mereka. Dan saya katakan dalam ceramah, hei, Roh Kudus, Roh Kudus kalian adalah Roh Kudus. Kitab kalian Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Stetanus, Sapritus, Catikus. Nah itu saya masuk penjara. Di sini kesalahan saya, menghina agama orang. Nah itu nggak boleh. Itu tidak boleh. Tapi karena emosi, karena membela sama-sama kolega, membela sama-sama ustaz, nggak peduli mau penjara atau tidak. Saya katakan dalam video saya di YouTube itu, jangan Ustaz Somad yang ditangkap, Yahya Waloni yang ditangkap. Ditangkap saya. Nggak ada pakai-pakai lari seperti Tai Udin itu. Nah, lari ke Amerika, komentar di Amerika. Ini satu pengecut juga satu yang Cina ini, Paul Zhang. Lari ke Jerman, lari ke Belanda, komentar di Belanda, komentar di Jerman. Usai akhir pemerintah Jokowi, lari kemana kalian? Kalau laki-laki jangan pakai-pakailah lari. Masuk penjara 1 kali masuk, 2 kali masuk, 3 kali masuk, 1000 kali masuk penjara. Kalau itu kebenaran, insya Allah kami siap. Jangan masuk penjara karena nyolong. Jangan masuk penjara karena kotak amal. Jangan masuk penjara karena uang haji, uang umroh. Jangan. Masuk penjara karena menegakkan Islam. Ini yang tertinggal di penjara Habibana Muhammad Rizik Syihab. Nggak pernah Mabes Polri bikin masjid. Datangnya Habibana Muhammad
berdirilah masjid di dalam penjara, Masjid Ruhul Jadid yang ada di blok narkoba pidana umum. Kami inilah yang menjadi imam di dalam, kamilah yang menjadi pengkhotbah, kamilah yang menjadi khatib, dan kamilah pendakwa-pendakwa yang ada di dalam penjara. Dari dulu Mabes Polri tidak punya masjid. Datangnya Habibana Muhammad Rizik Syihab, terbina orang-orang penjara yang tadinya brutal, yang tidak sholat, bahkan ada yang sudah rambut putih baru belajar Iqra 1. Saya tanya, ini orang baru masuk Islam? Enggak Ustaz, orang sudah lama Muslim. Innalillahi, baru Iqra 1 untuk belum mati. Saya bilang, hah? Masih ada kesempatan untuk hidup. Lari kemana di dalam penjara? Tak ada tempat lari, pintu semua dikunci. Pintu dikunci, mau lari kemana? Istri tidak ada, sanak family tidak ada, tetangga tidak ada, keluarga tidak ada. Yang bisa kita bergantung kehidupan kita hanya kepada Allah. Kami sudah tidak kaget begitu kami masuk penjara. Masya Allah, begini rupa-rupanya Mabes Polri. Penjaranya di bawah tanah, tidak mendapat akses. Kami jalani, nggak pernah kami minta pengacara. Kok Ustaz tidak minta pengacara? Nanti Ustaz dihukum. Sudah jadi masalah, mau dihukum 5 tahun, 10 tahun, kami sudah siap. Ternyata atas pertolongan Allah yang sebenarnya di orang yang mendapati kasus seperti saya ini, karena saya sadar saya menghina agama Kristen, ya, saya juga dulu beragama Kristen, saya katakan Roh Kudus. Nah itu, saya minta maaf kepada orang Kristen, dimaafkan sama orang Kristen, itu salahnya Aceh. Dan saya tidak pernah merekam ceramah seperti begini, nggak pernah merekam. Yang merekam adalah orang lain, merekam, menyebarkan ke masyarakat. Saya nggak pernah ada YouTube, dulunya belum pernah ada. Nanti sekarang saya buat supaya saya bisa menetralisir setiap ceramah saya. Orang lain tidak bisa. Itu sebabnya ibu bapak, saudara-saudaraku, pejuang-pejuang Islam ini sudah semakin hari semakin tiarap. Satu persatu mulai takut, memotivasi umat berpikir, ini bagaimana kalau ditangkap, ini bagaimana kalau masuk penjara. Enggak bakal masuk penjara, insya Allah. Kalaupun masuk penjara berarti kehendak Allah. Allah berkehendak, pergi, enggak apa-apa. Nanti Allah yang masukkan, Allah juga yang bebaskan. Keluar dari penjara, apa yang terjadi? 4 hari 4 malam saya tidak bisa berbicara. Selama 7 hari baru saya diundang oleh Deddy Corbuzier untuk memberikan ceramah. Dari situlah saya mulai berkeliling kembali dengan kondisi fisik pun masih sakit-sakitan. Buya Abe pun datang ke rumah sakit Ibnu Sina besuk saya. Waduh, ternyata lebih enak di luar daripada di rumah sakit. Ya, memang kalau sudah biasa di penceramah memang tempatnya di masjid, bukan di rumah sakit. Lebih sehat di dalam masjid. Jadi saya kira itu jemaah ya. Kita sudah tahu bahwa insya Allah kita terus berdoa kepada Allah. Terima kasih ya Allah, tahun ini merupakan tahun kemenangan bagi kita. Amin ya Rabbal. Orang-orang yang menjolimi agamamu ya Allah, orang-orang yang menista agamamu ya Allah, yang mencelakai para ulama, yang memenjarakan para habaib, Engkau yang lebih tahu akan kehidupan mereka ya Allah. Kami hanya memohon supaya agama kami ini dijaga terus ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami, berikan kekuatan kepada kami, berikan keberanian kepada kami untuk menolong agama ini. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi kita berdoa, kalau sudah waktunya Allah, tak ada satupun yang bisa menghalangi. Tak ada. Allah akan berikan keberanian dan pihak musuh akan diberikan rasa takut. Saya cuma berpesan kepada pemerintah ini, kepada Pak Jokowi,
kepada bajingan-bajingan yang ada di sekitar Pak Jokowi. Media nasional ini, media nasional, sekali lagi, media nasional bisa kalian sembunyikan, tapi media internasional tak bisa kalian sembunyikan. Amin ya Rabbal. Mereka sorot Indonesia ini, mereka sorot betul Indonesia ini. Mulai dari media Timur Tengah, Eropa, Amerika, mereka sorot terus apa yang terjadi kehidupan berkebangsaan di Indonesia. Mereka tahu persoalan politik yang ada di negara kita. Kita berdoa. Ini bukan kesalahan Pak Jokowi dan Pak Maruf. Mau tidak mau, suka tidak suka, beliau adalah presiden dan wakil presiden. Ya, tapi orang-orang yang membantu beliau kebanyakan adalah kaum bajingan semua. Mulai yang pakai sorban putih di kepala, itu dia. Ban Vespa di kepala, itu dia. Orang-orang semua itu akan dapat. Amin ya Rabbal. Akan dapat. Kita lihat nanti. Ini doa kami kok. Ini doa kami. Jadi kami nggak kaget lihat yang begitu. Alhamdulillah. Kami cuma balas alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Karena kami sudah tahu itu doa kami. Doa kami. Kami tak bisa balas ya Allah. Karena ada tangan-tangan makhluk yang membela mereka. Engkau yang maha kuat. Engkau yang maha tahu. Engkau yang maha perkasa. Engkau punya caramu sendiri ya Allah. Nanti di Allah yang balas. Satu sudah kena, tunggu. Dua kena, tiga kena, empat kena. Semua akan dapat. Ibu bapak perhatikan itu. Nah ini, makanya anak-anak tadi yang sholat apa itu? Tarawih itu. Bila perlu security masjid itu mesti diawasi di setiap kali. Itu jangan dianggap lelucon. Karena ibadah dalam Islam ini bukan lelucon. Orang yang murtad dari Islam, yang menyuruh hapus 300 ayat, itu mungkin masa kecilnya seperti tadi. Oh bisa jadi. Karena masa kecilnya suka bermain-main di dalam masjid. Anak saya dari kecil saya sudah didik. Kamu berumur 9 tahun, main-main dalam masjid, saya tendang. Dan di rumah, pasti saya hajar sampai habis kamu. Takut dia, takut gerak pun dia berpikir. Jangan coba-coba, karena ini rumah Allah. Imam yang membaca ayat ini, ayat suci. Mana ada agama sesempurna Islam, sebahagia Islam. Satu hari 17 rakaat, 5 waktu kita jalankan 17 rakaat, nggak pernah bosan selama bertahun-tahun. Bahkan masuk bulan suci Ramadan, 8 rakaat, 20 rakaat, ditambah witir 3, menjadi 11, menjadi 23 rakaat. Adakah umat Islam bosan? Setiap hari kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Masa dikurangi 300 ayat? Nggak masuk akal. Orang pintar Yahudi saja nggak mampu, apalagi orang goblok. Orang kalau pintar pasti masuk Islam. Orang bodoh, orang pemalas pasti keluar dari Islam. Coba lihat dia kalau ngomong itu di YouTube, bibirnya tambah besar itu, kayak puding itu. Coba nonton mukanya seperti setan, bibirnya makin besar, seperti pintu masjid itu lebarnya. Nonton baik-baik. Kebanyakan orang-orang murtad itu mukanya jelek semua itu. Orang-orang yang masuk Islam itu kebanyakan orang-orang gagah. Betul apa betul? Gagah dan pintar-pintar kebanyakan. Berani menegakkan agama Allah dan cerdas di atas kemampuan, di atas rata-rata. Orang-orang yang murtad itu cuma satu persoalannya, lapar. Ya. Jadi ibu bapak kalau mau suka kenyang, dapat duit banyak, dapat duit dolar, besok pagi murtad. Itu saya kasih jalan ya. Besok pagi murtad, lusanya ente di neraka. Itu dia. Ya. Tapi yang paling penting adalah pertahanan iman. Doakan karena Islam sudah menunjukkan kemenangan di masa yang akan datang. Amin ya Rabbal alamin. Jadi ibu bapak, nanti saya juga membawa karya ilmiah, tulisan buku saya. Nah, kalau begitu coba bikin seperti saya. Di buku saya itu memuat data-data kepalsuan Bible Kristen. Ya, data-data ayat-ayat yang palsu, ratusan ayat. Nah, begitu maksud saya Saifuddin. Dia cuma bilang 300 ayat dihapus, mana ayatnya? Ayatnya mana? Bikin buku secara ilmiah.
Saya kebetulan di mobil ada buku Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Itu memuat tentang data-data kekosongan Bible Kristen. Nah, nanti gua lihat ayat-ayatnya, mana yang salah, mana yang palsu, mana yang ditambah-tambahkan, mana yang kosong, ada semua di dalam buku itu. Nah, itu namanya data ilmiah. Bongkar langsung. Jangan cuma di mulut 300 ayat mana? Makanya tiap hari bibirnya tambah tebal. Ya, coba nonton videonya. Itu dia, ya. Ibu bapak, semiskin apapun, sesusah apapun, sekali kita Islam, sampai mati kita tetap beragama Islam. Amin ya Rabbal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Mati dalam keadaan Islam. Mati dengan pakaian murah. Dulu kawannya bilang, dia waktu kuliah di Muhammadiyah, sarungnya cuma satu warna merah, itu pula dicuci-cuci. Itu tai puling punya sarung itu. Karena dia ingin pakai jas, pakai dasi. Saya sudah lepas dasi dengan sepatu. Kawan, saya dulu kalau lihat orang pakai sorban begini, wallahi, tanya istri saya, ada istri saya. Kalau saya lihat orang pakai sorban begini, saya katakan taplak meja dari mana ini dia campur. Kurang ajar sekali saya. Saya lihat orang pakai gamis begini, saya katakan ini kain pintu dari mana? Gorden, kain pintu. Sekarang saya pakai pakai sorban, tapi bukan taplak meja. Kalau saya mau ceramah, saya lupa sorban, saya lihat sama istri saya, mana taplak meja? Ya, sekarang saya pakai taplak meja, harganya cuma 75.000. Di Tanah Abang ini cuma 100 lebih. Gamis ini, dasi saya buang, sepatu saya buang, tapi gantinya adalah surga. Orang yang ahli kitab, ahlul kitab disediakan bagi Allah jannatin na'im, surga-surga yang penuh kenikmatan. Kami disediakan surga. Tanggalkan duniawi, rebutlah akhirat. Jangan ente tanggalkan akhirat, rebut duniawi. Karena kemiskinan tidak sabar, innallaha ma'as-sabirin. Tidak ada takwa itu kecuali sabar karena mendapatkan iman kepada Allah. Di saat kita puasa, modalnya adalah sabar. Di saat kita menghadapi ujian, sabar. Di saat kita di penjara, sabar. Apapun ujian kita, tetap sabar. Jadi itulah, ibu bapak, apapun yang kita hadapi, jangan murtad dari Islam. Amin ya Rabbal. Insya Allah tetap menang Islam ini, tetap menang. Kembalikan ya Allah kejayaan Islam. Jangan orang-orang kafir memimpin kami. Sudah lihat ibu bapak, sudah lihat selama 2 tahun, hampir 10 tahun, 2 periode, Jokowi pimpin, kebanyakan orang kafir yang menjadi pemimpin, apa jadinya? Sudah lihat? Ada yang bilang, Ustaz, ada yang bilang sama saya, Ustaz, mana yang saya lihat ini walaupun mereka bukan Islam, tetapi mereka jujur. Saya balas sama orang itu. Sedangkan orang Islam saja korupsi, apalagi kafir. Ya, sedangkan orang Islam saja korupsi, apalagi kafir. Kafir tidak kelihatan, tapi kelihatan sekali minyak dinaiki. Apa namanya, pertalite dinaiki, solar hilang di permukaan, minyak goreng tidak ada. Ini semua adalah permainan kafir dan pemerintah pasti tahu. Bohong kalau tidak tahu. Adalah bohong kalau tidak tahu. Pasti pemerintah tahu. Pasti tahu. Insya Allah pasti tahu. Pasti tahu. Nggak mungkin. Kalau nggak tahu pasti sudah ditangkap, sudah diciduk. Mana pelakunya? Nggak ada sampai sekarang. Ini doa kita ibu bapak, serahkan kepada Allah Islam dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Doakan anak-anak cucu kita, para mahasiswa, agar senantiasa perjuangan mereka berhasil demi kejayaan negara dan agama yang kita cintai, Indonesia Islam yang akan datang. Amin ya Rabbal.